Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Ya, jadi kita ketemu lagi ya dalam pertemuan minggu ini dengan materi pendekatan humanistik. Ya, sebelum kita lanjut ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Ibu lanjut saja ya. Aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda. Bahkan beberapa ahlinya masih hidup dan terus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi, yang sangat menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Adapun tokoh-tokoh penting dalam aliran humanistik dan teorinya. Yang pertama ada Abraham Maslow. Abraham Maslow atau selanjutnya ditulis Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yaitu kebutuhan estetis. Kebutuhan jasmania seperti makan, minum, tidur, dan seks menuntut sekali untuk dipuaskan. Apabila kebutuhan ini terpuaskan, maka muncullah kebutuhan keamanan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan terhindar dari bahaya dan bencana. Ya, implikasi dari teori Maslow dalam dunia pendidikan sangat penting. Dalam proses belajar mengajar misalnya, guru mestinya memperhatikan teori ini apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa anak tidak dapat tenang di dalam kelas, atau bahkan mengapa anak-anak tidak memiliki motivasi untuk belajar. Menurut Maslow, guru tidak bisa menyalahkan anak atas kejadian ini secara langsung. Sebelum memahami, barangkali ada proses tidak terpenuhinya kebutuhan anak yang berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Yes, tokoh selanjutnya yaitu Carl Rogers. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain, lebih khusus dalam bidang pendidikan. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik, yang meliputi hasrat untuk belajar. Belajar yang berarti belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Ya, adapun penjelasan konsep masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hasrat untuk belajar, kemudian belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar dan perubahan. Ya,
Di sini di toko selanjutnya ada Arthur Combs. Dia mengatakan perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Misalkan guru mengeluh murid-muridnya tidak berminat belajar. Sebenarnya hal itu karena murid-murid itu tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh guru. Tokoh selanjutnya yaitu Aldous Huxley. Dia mengatakan manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak terpendam dan disia-siakan. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi. Huxley atau Robert 1975 menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan pada siswa. Ya, selanjutnya ada David Mills dan Stanley Shear. Ilmu pengetahuan alam selama bertahun-tahun hanya dibahas dan dipelajari secara kognitif semata. Ya, ini sebagai akumulasi dari fakta-fakta dan teori-teori. Padahal, bagaimanapun praktek dari ilmu pengetahuan selalu melibatkan elemen-elemen efektif yang meliputi adanya kebutuhan akan pengetahuan. Ya, adapun tujuan umum dari pendekatan ini adalah mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran ini dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Ya, di sini ada aplikasi aliran humanistik dalam pendidikan. Ya, humanisme dalam Ya, berikut banyak sekali hal-hal yang merupakan aplikasi dari teori-teori humanistik, walaupun hanya akan ditampilkan sebagai aplikasi dalam proses pembelajaran, dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu. Yang pertama itu ada open education atau pendidikan terbuka. Yang kedua ada cooperative learning atau belajar kooperatif. Dan yang ketiga ada independent learning atau pembelajaran mandiri. Keempat ada student centered learning atau belajar yang terpusat pada siswa. Ya, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan. Atau kalian belum memahami? Kalau belum, Ibu akan menjelaskan sekali lagi. Ada? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Dita. Oke, Dita. Masih ada lagi? Baik, jadi Ibu akan menjawab pertanyaan dari Dita. Coba jelaskan cooperative learning atau belajar kooperatif. Oke. Jadi perhatikan ya.
Belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi murid. Dalam prakteknya, belajar kooperatif memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, murid bekerja dalam tim-tim belajar yang kecil, 4 sampai 6 orang anggota. Kemudian yang kedua, murid didorong untuk saling membantu dan mempelajari bahan yang bersifat akademik dan melakukannya secara berkelompok. Kemudian yang keempat, murid diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompok. Jadi, comparative learning ini Dita dan teman-teman merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan prestasi murid atau prestasi siswa, di mana dalam belajar kooperatif atau berkelompok itu mereka akan diajarkan bagaimana bekerja sama dengan baik, kemudian saling membantu, dan mempelajari apa yang diberi oleh guru dan yang bersifat akademik. Kemudian ketika mereka berhasil, mereka akan diberikan suatu imbalan atau hadiah, di mana imbalan dan hadiah itu untuk lebih meningkatkan lagi prestasi mereka atau dorongan untuk lebih apa yang mereka lakukan tadi itu agar lebih baik lagi ketika mereka melakukan kembali. Jadi seperti itu. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali di materi berikutnya di minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.